Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan membahas tentang, lebih tepatnya kita akan buat video kembali tentang update saham secara teknikal, dan saya akan membahas tentang salah satu sektor yang lumayan banyak ditanyakan, apakah ini sudah sektor rotation atau belum. Dan ini sebagai pengganti dari updatean sektor mining yang kemarin ya. Jadi karena video ini jaraknya baru cuman sekitar 2 hari atau 3 hari gitu, saya lupa, dari waktu saya terakhir recording tentang sektor mining. Oke, saya update ke teman-teman bahwa yang perlu perhatikan adalah support pada EMA 20. Bisa bertahan atau enggak, itu penentuannya di sana, barulah perlu panik atau tidaknya. Ya overall sih kalau saya lihat sebenarnya cuma di markdown aja ya, cuman tetap aja kalau dari sisi teknikal kita tetap harus mengakui bahwa satu tren itu bisa aja patah, mau itu di markdown sengaja kek, mau karena sentimen kek, mau murni distribusi kek. Kalau patah tren ya patah tren aja, namanya juga analisa teknikal gitu kan. Dan seperti yang saya pernah bilang, analisa teknikal itu selalu sifatnya dua kondisi ya. Kalau nggak naik ya turun gitu kan. Dan kalau ada pattern selalu sifatnya konfirmasinya dari breakout. Breakout support lah, breakout resistance lah, itu akan ditentukan dari situ. Dan kali ini sektor yang lumayan banyak dipertanyakan adalah sektor properti. Dan ya termasuk konstruksi, dan saya bermaksud untuk video ini untuk mencoba membantu update ke teman-teman apakah memang sektor ini sudah aman atau belum. Kalau misalnya belum aman pun, apakah dari sisi teknikal kita bisa manfaatkan untuk melakukan pembelian atau trading di saham-saham di sektor ini. Kita akan mulai aja langsung saham pertama yang saya pilih dari sektor konstruksinya. Dan yang udah saya siapkan di sini, saya sih jujur aja saya kalau dari properti itu mungkin cuma pilih 3 ya. Dan kita akan mulai aja ke saham pertamanya, yaitu CTRA. Ada alasannya kenapa saya pilih? Ini sebenarnya sempat saya share di Stockbit, cuma saya kira nggak perlu untuk diperlihatkan lah ya. Kalian juga udah tahu lah saya di Stockbit username yang mana. Dan kalau misalnya nggak tahu juga nggak apa-apa, kita ulas di sini aja. Saya mulai dari CTRA sih sebenarnya random picking aja sih. Jadi saya bisa aja mulai dari yang lain kalau saya mau. Cuma intinya di sini saya suka dari sisi apa sih kalau CTRA pertama patternnya dulu ya. Kalau dari sisi teknikal nggak ngomongin pattern kayaknya nggak terlalu cocok. Saya coba cari dulu untuk menggambarkannya. Ini dia curve. Ya jadi sini kalau menurut saya sih patternnya CTRA itu mengarah pada pattern ini, cup and handle. Ya, dan sudah konfirmasi ketika dia tembus di 1020. Ini perhatikan di level highest-nya pada tanggal 5 Januari di 1020 dan udah konfirmasi nih. Jadi ketika udah konfirmasi, level neckline-nya telah menjadi support baru. Dengan demikian, CTRA mungkin akan mengubah level atau menguji level 1020, mampu nggak jadi support yang saya pertahankan. Dari sisi pattern dia sudah cukup bagus, dan kalau kondisi ini untuk dikatakan melanjutkan apa ya, kondisi bagusnya dia, at the very least dia harusnya bertahan di atas 1020. Jadi kalau dia mampu bertahan di atas 1020, buat Anda yang melihat posisi saat ini misalnya kayak hari ini nih di 14 Maret, berarti ini hari Senin, 14 Maret 2022. Ini kan ada koreksi di 1045 nih. Kalau misalnya Anda mau beli atau mau averaging tergantung kondisi yang Anda miliki sekarang, Anda bisa ukur di 1020 atau saat mendekatinya, dan so far ini cukup dekat ya. Tadi aja lowesnya 1035. Nah, Anda mungkin bisa melakukan pembelian di area ini 1020 jadi stop loss-nya kalau misalnya sampai balik ke dalam pattern, atau mungkin Anda bisa cari stop loss baru. Kalau menurut saya sih stop loss barunya harusnya di sini ya. Sekitar 980 atau 990 karena di area ini dia. Di 980. Di area ini tuh ada sedikit sideways kalau perhitungan saya. Coba kita cek dulu, saya gambar rectangle dulu. Jadi saya cek bikin playlist ini kerjaannya jadi pelukis, tapi nggak apa-apa. Saya kira analisa teknikal tuh masih jadi poin paling menarik karena membantu orang gitu loh. Sedangkan kalau kita fokus ke bandamologi, akumulasi distribusi, dan beberapa influencer, saya lihat kayaknya lagi mau belaga misterius. Jadi ya udah kita lihat aja dari teknikalnya aja. So kalau menurut saya sih mungkin untuk CTRA, misalnya Anda mau beli dan stop loss mungkin dilakukan di area ini. Kalau dia tembus di bawah 965 atau mulai dari 980 juga nggak masalah sih. Dari 965 bisa bertahan atau enggak. Di situ baru batas stop loss-nya untuk entry buy-nya sekitar 1020 atau sekitaran sampai di closing 1045. Lebih rendah lebih bagus karena biasanya ini kalau habis pattern konfirmasi dia akan menguji kembali level yang menjadi neckline sebelumnya sebagai support baru, bisa atau enggak gitu. Nah, ini untuk CTRA.
Kalau menurut saya sih so far bagus ya. Kalau kita pattern dari jauh sih, kalau lebih jauh, overall sideways kalau menurut saya. Ini kita akan sedikit banyak gambar kotak gitu, tapi saya coba kasih lihat ke teman-teman, mudah-mudahan bantu. Ini mestinya area CTRA itu sebenarnya sideways di sekitaran sini. Ya sekilas mengingatkan saya sama saham Inco sih sideways-nya setahun. Cuman jelas beda ya, pasti akan ada yang bilang itu beda bisnis Pak. Iya saya tahu, saya ngomongin chartnya gitu loh. Ini pattern juga kadang-kadang nggak selalu jangka pendek. Kayak contoh di sini, inverted head and shoulder butuh waktu sekitar Januari sampai September loh, bayangin 8 bulan baru konfirmasi satu pattern. Ini aja udah lebih cepat konfirmasinya dan lebih bagus. Nah, kalau saya tadi menggambar area sideways, karena tujuan saya adalah mencoba mengukur kira-kira targetnya di berapa. Estimasi target tertingginya sih 1.200 atau setidaknya mendekati ya. Karena 1.200 ini kan juga ekoran di 17 November 2021. Masa ekoran tuh nggak closing di situ, dia hanya 1.200, closingnya di 1.180. Jadi ya mungkin target tertingginya kalau berdasarkan trennya ini harusnya 1.200, tapi mungkin mendekatinya aja udah bisa jual. Kiranya itu untuk CTRA. Terus kalau di properti yang lain, saya coba buka BSDE yang mana secara teknikal kalau saya lihat sekilas ini lebih menarik guys. Jadi begini, ini RE bukan? Oke RE ya. Kalau ambil trennya BSDE itu descending triangle. Ya, ini supportnya ada terbentuk di 885 ya di sini di tanggal 14 Juli 885 itu benar-benar lows yang ketahan banget. Ini coba kita kasih garis horizontal ya untuk melihatnya ya. Dan kita akan menemukan bahwa benar 885 itu ketahan banget dan patternnya udah jadi descending triangle. Kondisinya cukup menarik kalau misalnya Anda mau beli dan dengan catatan dia nggak turun di bawah 885 itu masih aman sih. Dan untuk konfirmasi descending triangle-nya itu ada di 1165 atau 1180 mendekati kurang lebih sekitar situ. Itu pun bisa jadi target dan bisa langsung target akhir kalau misalnya pattern ini nggak konfirmasi. Tapi kalau konfirmasi udah tunggu aja di berapa. Kalau pattern sih biasanya tinggal ikutin ini ya titik pantulnya masing-masingnya di berapa. Misalnya kalau berdasarkan trendline pertama tadi saya bilang 1165. Misalnya konfirmasi ya target berikutnya cari pantulan di sini, ini 1200. Terus nanti sampai di atasnya berapa, kira-kira begitu. Tapi untuk sementara kita realistis aja sesuai dengan patternnya. Saat ini support 885 dan resisten 1165. Ya oke, so far ambil 2 saham properti udah cukup oke. Kita coba cek untuk yang ketiga, saya pilih kandidatnya SMRA. Ada alasan dibalik pemilihan 3 kandidat ini ya. Jadi saya nggak sembarangan memilih kalau saya mau bahas semua saham properti banyak gitu ya. Cuman saya memilih yang pertama biasanya yang sifatnya leadernya dulu dari industrinya. Kayak misalnya, ya ini kita lagi bahas properti, saya nggak mungkin dong bilang kayak APLN, DILD, atau apalagi ya, KIJA gitu-gitu yang masuk dalam indeks ini, seolah-olah leadernya mereka. Saya ambil leadernya dulu yang harganya lumayan tinggi, walaupun termasuk second liner kata orang sih, saya nggak tahu soal pengelompokan gituan, tapi setidaknya dari indeks-indeks itu, misalnya indeks properti, kalau saham-saham ini naik, sudah mewakili pergerakannya. Jadi saya untuk sektor properti, saya coba cek dulu dari 3 yang lumayan gede, itu SMRA, BSDE, sama CTRA. SMRA pattern-nya juga bagus. Ini kita ambil curve dulu. Oke, sudah buka. Ini double bottom ya. Jadi kalau kita lihat di sini, double bottom yang nggak terlalu simetris, nggak sesuai dengan teori, tapi intinya udah ketahuan, udah konfirmasi, dan ya bullish pattern, neckline-nya ini ada di 770. Sekarang dia closing 790 pada tanggal 14 Maret 2022. Ya, kita dapat 3 saham yang kondisi di mana secara teknikal pattern-nya udah terkonfirmasi semua. Dan sekarang lagi retracement ya istilahnya. Kalau misalnya dia masih mampu bertahan di atas neckline-nya, Anda bisa aja melakukan pembelian sebenarnya di SMRA ini. Dan kalau pembelian itu mau dilakukan, estimasi targetnya mungkin sekitar sini nih, di 875 sebagai target terdekatnya. Nah, itu baru yang properti, yang perumahan. Kita masih belum lihat yang konstruksi. Kalau Anda masih ingat Market Outlook 2022 yang pernah saya bikin di website di www.wh/project, bukan /wh-project.com, itu
Saya pernah bilang bahwa kalau Anda mau membeli saham properti dengan alasan karena misalnya udah lama nih sektor jatuh banget, atau faktor valuasi dan lain-lainnya, coba dikombinasikan dengan berita. Salah satu yang lagi kita tunggu itu berita ibu kota baru gitu kan. Itu sangat membantu loh, karena misalnya pengembang yang punya tanah di sana, nanti harga tanah sama propertinya akan naik. Lalu untuk konstruksi kira-kira nanti pas ada proyek-proyek pembangunan mana yang paling terlibat, kita tahu, terutama saya tahu pada zaman itu saham-saham konstruksi naik itu waktu itu karena lagi banyak-banyak pembangunan gitu ya. Jadi kalau memang hal itu harus terjadi lagi, kita butuh salah satu sentimennya yang paling ngedrive-nya itu di ibu kota baru. Kita akan cek sekarang ke saham-saham konstruksi. Mulai dari apa ya? Yang paling kesukaan Anda dulu dah, WSKT lah. Kali aja ada yang menarik. Ini Vibo udah nggak ada guna nih. Saya pernah belajar Vibo di sini, tapi nggak tahu kepake. Jangan salah ya, jangan bilang indikatornya nggak ada guna. Guna, cuma maksud saya itu gambar yang udah lama dan nggak kepake gitu. Oke, saya harus hati-hati ngomong, takutnya antar pengajar sering kayak gitu sih. Entar dia bilang, "Gua dengar di vlog lu bilang ilmu gua nggak guna." Padahal bukan gitu maksudnya. Jadi saya jelasin duluan. Oke, WSKT masih pengujian resisten. Kalau kita ambil titik pantul di tanggal 14 Oktober dan di 27 Desember, kena kan, dia baru aja turun lagi di bawah garis resisten. Ini false break semua ini. Tiap kali naik, ekornya di atas terus candlestick-nya, tembus lagi, coba naik lagi, tembus lagi di bawah. Jadi, ya overall untuk chart sih, untuk WSKT menurut saya kurang. Kalau kondisi begini biasanya saya akan rekomendasikan wait and see. Wait and see-nya di berapa, kalau lihat support mudah-mudahan ya harusnya bertahan. Mudah-mudahan bisa bertahan di sekitaran ini 545. Tunggu bawah aja kalau memang Anda mau banget sama saham ini. Kalau saya sih melihat kondisi begini saya belum tertarik. Lanjut ke Wika. Siapa tahu mendingan. Setahu saya Wika itu paling cepat reboundnya. Ya kali aja salah gitu. Jadi kita coba cek. Wika, kalau kita ambil trendline lebih aman sih. Jadi gini, saya ngambil titik pantul pada tanggal 18 Oktober dan pada 22 November. Alhasil walaupun ada beberapa kali false break, candlestick dia jauh lebih mending daripada WSKT dan istilah double top, confirm udah kan naik lagi. Ini sudah pelemahannya terbatas masih di atas garis resisten yang kurang lebih estimasinya 1045. So Wika sebenarnya lebih aman sih untuk konstruksi. Ya terus kalau misalnya mau beli gimana? Kalau misalnya mau, Anda bisa perhatikan di area 1045 itu sendiri sampai dengan ya di 1070 di area closing pada perdagangan hari ini di 14 Maret 2022. Estimasi targetnya kalau kita balikin ke double topnya mudah-mudahan tadi target pertama di 1170 sebagai target terdekatnya. Lumayan sih upside-nya kalau untuk sektor yang mendadak rebound. Saya cukup suka karena rata-rata saham konstruksi dan properti memiliki kesamaan, yaitu volume perdagangannya, perdagangan hariannya itu udah mulai naik. Itu bukti bahwa ada awareness pelaku pasar ya. Sekarang kita coba cek ke ADI. ADI kurang sih. Kalau kita di sini volumenya lebih banyak pada saat tekanan sini, distribusinya masih banyak. Kalau untuk pattern ambil trendline aja dulu, ini sih masih jauh banget upside-nya dia sebenarnya ya. Cuman gitulah, kurang volume aja. Beda banget kan sama Wika kan. Ini masih bahkan volume tanggal 11 Maret masih kalah sama pada tanggal 23 Februari. Jadi dengan kondisi begini, mungkin saya kalau harus buat rekomendasi untuk Adi, wait and see. Terus kita ke PTPP. Oh ya, sebelum lanjut itu kita coba support resistannya kali aja membantu buat Anda yang pengen. Pokoknya saya update cuma sebatas karena lagi ramai dibicarakan aja. Kalau memang lagi ada peluangnya memang ada, saya bisa membuat rekomendasi buy and sell-nya. Kalau nggak ada, misalnya wait and see kira-kira support resistannya berapa kalau misalnya Anda mau nungguin gitu. Support diperkirakan di sekitar sini 760 dan memang ini juga lowest-nya kebetulan sama 760. Untuk resisten saya kira nggak ada resisten dari pattern sebelumnya yang cukup berbahaya, tapi bisa jadi di sini di 885. Ini sebelumnya kan inverted head and shoulder nih gagal nih. Banyak yang nanyain soalnya nih sekitaran sini. Ya ini shoulder 1, terus ini shoulder 2. Dulu banyak yang nanyain saya nih, ini bener nggak patternnya? Ya sekilas bener gitu kan. Cuma akhirnya kan nggak confirm, ya udah kita ambil pantatnya shoulder kedua ini untuk jadi resisten.
gitu. Next, PTPP. Kita cek leadernya aja dulu, karena saya berharap bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Benarkah sektor properti itu atau konstruksi sudah waktunya manggung? Nah, PTPP interesting banget ini kalau menurut saya. Ini pattern double bottom, ya. Jadi udah confirm lagi. Pattern ini ada neckline ya di sini. Ya, bagian tengah yang persis saya gambar ini di 1065 dan closingnya 1090. Ini berarti cuma mau ngetes balik ke area neckline. Kalau gitu Anda bisa buy on weakness dengan perkiraan stop loss-nya mungkin di sekitar 970. In case dia kan sempat coba nahan lagi nih sekitaran sini, ada base-nya juga nih. Ya jadi kalau 970 tembus ya udah stop loss. Kalau nungguin balik sampai sampai di 875 kayaknya kejauhan ya, soalnya udah hampir 20% tuh ruginya. Jadi ya 970 untuk area stop loss, tapi kalau misalnya masih bertahan di atas 875 bisa aja jadi re-entry di area situ. Untuk estimasi targetnya, jika berhasil mempertahankan support atau pengujian di 1065, estimasi targetnya di sini untuk resistennya. Sekitaran di, agak miring tapi saya kira saya bisa langsung jelasin. Di sini 1115. Ini estimasi targetnya untuk PTPP. Overall bagus. Karena kita langsung kesimpulannya aja. Jadi kalau saya lihat dari sisi volume, ya ini ada kesempatan untuk manggung sebentar dari sektor konstruksi dan properti. Karena kalau misalnya penguatan harian, biasanya volumenya nge-spike banget, paling cuma 1-2 hari itu naiknya, habis itu turun lagi. Tapi kalau kita tadi udah beberapa hari ya, jadi rasanya nggak tepat kalau kita bilang cuma penguatan sesaat, ada potensi penguatan ya untuk jangka waktu pendek sih, paling kalau saya perkirakan ya maksimal 1-2 bulan masih ada kemungkinan. Dan pada saat vlog ini saya buat, memang mulai lagi ramai pemberitaan tentang ibu kota baru ya. Jadi mudah-mudahan ada hubungannya dan bisa membantu penguatan sektor ini. Gimana juga kita tahu memang sektor ini kan yang paling lagging, turun banget. Dan memang belum ada faktor penggeraknya. Mudah-mudahan ini ada. Jadi Anda bisa perhatikan dulu, dan level stop loss yang saya berikan silakan diperhatikan. Seperti biasanya kalau stop loss-nya nggak kena ya Anda aman untuk hold. Paling masalah time frame aja. Tapi kalau sampai stop loss-nya kena, lepas gitu. Namanya juga analisa teknikal ya, jadi nggak bisa bilang bahwa oh kalau ini saham menurut saya diakumulasi bodo amat, ngadu rendah aja. Ya kalau emang Anda siap sih silakan. Cuman setahu saya ada orang beberapa sekarang kita masih kena auto reject bawah sekitar 7% ya. Kena auto reject bawah aja masih gampang panik. Kalau misalnya mau langsung ngomong invest gitu ya, yang penting Andanya siap dulu gitu. Kalau memang nggak siap ya jangan dipaksain. That's why saya selalu di playlist analisa teknikal atau update saham secara teknikal tuh saya fokus pada mengingatkan Anda untuk fokus pada stop loss-nya. Kalau stop loss-nya nggak kena ya udah aman, lo mau simpan simpan. Tapi kalau kena ya jangan salahin kondisi lagi, udah lepas aja gitu. Berarti mas dari sisi teknikal trennya pun udah patah gitu. Dan saya lawan semua nih random sambil bikin video ini, saya pikirin apa yang mau kita cek, leader-leader dari sektornya langsung live. Jadi bukan disiapkan dari awal gitu loh. Ya oke, saya kira itu aja update-nya. Mudah-mudahan membantu Anda semua dan bisa menambahkan cuan. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.